bahasnya to the point aja gitu ya, nggak usah berbelit-belit, nggak usah yang di luar kisi-kisi, yang ibaratnya bikin kalian pusing. Aku nggak mau bikin kalian pusing, jadi kita langsung to the point aja. Oke, Bismillah. Untuk pertemuan ketiga ini kita bakal bahas 5 topik penting. Apa aja? Ada obat kanker. Nah, di obat kanker inilah yang kemarin di tes CPNS tahun 2021 muncul soal hitungan, ya. Muncul soal hitungan. Kalau untuk asisten apoteker mah hitungannya lumayan lebih banyak daripada yang apoteker, ya. Mulai dari penimbangan obat dan lain sebagainya itu lebih banyak asisten apoteker untuk soal hitungan dibanding apoteker. Kemudian efek samping obat ini juga keluar. Cara minum obat apalagi ini banyak keluar. Cara minum obat yang gimana, Kak? Apakah sebelum makan, sesudah makan? Enggak sesederhana itu ya. Cara minum obat yang misal obat akarbos seperti yang sudah kita pelajari kemarin. Gimana cara minumnya? Caranya pada saat suapan pertama. Nah, itu lebih ke cara minum obat yang lebih kompleksnya. Kemudian penyakit-penyakit tulang dan sendi, dan di tulang dan sendi ini yang bakal aku bahas tentang rheumatoid arthritis sama gout dan materi vaksin. Vaksin ini terbanyak keluar ya, terbanyak vaksin. Dari segala materi klinis yang paling banyak materi vaksin yang keluar. Mulai dari vaksin apa aja yang diberikan pada bulan-bulan tertentu, nanti disebutin bulannya. Misalnya hepatitis disuntik pada bulan keberapa. Kemudian ada juga soal tentang vaksin ini FR ya, real keluar di ujian. Ditanya penyuntikannya berapa mili, disuntiknya menimbulkan efek samping apa. Kemudian cara pengirimannya dari pemerintah ke puskesmas gimana. Nah, itu keluar di ujian. Oke, Fania Pratiwi, farmasetika keluar nggak, Kak? Kalau Fania seorang asisten apoteker keluar tentang farmasetika, ya tentang pembuatan obat. Makanya masuk di kisi-kisi, ada CPOB, kosmetik, nah masuk di sana nanti. Nada, kalau materi industri biasanya masuk nggak, Kak? Tergantung nada. Kalau untuk kisi-kisi tahun 2024, untuk asisten apoteker masuk materi industri. Tapi setelah aku cek untuk apoteker tidak keluar materi industri, tidak ada di kisi-kisi. Tapi jangan terpaku dengan kisi-kisi, balik lagi harus tetap dipelajari tentang industrinya. Radiofarmaka masuk, untuk apoteker masuk. Mulai dari P3K tahun lalu, CPNS tahun ini tuh masuk selalu tentang radiofarmaka. Oke, ya. Nanti kita bahas tentang apa-apa aja yang masuk dan yang nggak masuk ya. Kita bahas dulu untuk pertemuan malam ini. Farmasi klinis 3. Kita mulai dari obat kanker dulu. Nah, obat kanker, ya, obat kanker, oke, Taufik nih. Kak, pernah tahun 2021 Zong dapat mayoritas industri semua. Nah, seperti ini nih yang dikhawatirkan. Di kisi-kisi di tahunnya aku, di tahun 2021, tidak ada kisi-kisi tentang industri. Bahkan aku pun nggak dapat satu pun soal tentang industri. Tentang CPOB itu nggak ada. Tapi aku itu mendapatkan ujian di hari-hari awal, ya. Mungkin di hari-hari akhir setelahnya aku seminggu kemudian atau 2 minggu kemudian muncul nih soal-soal industri. Makanya harus tetap dipelajari semuanya. Karena paket untuk tes SKB apoteker, baik asisten apoteker pun pastinya banyak gitu. Nah ya, jadi harus tetap belajar. Kita nih nggak ada materi industri ya, tapi mungkin boleh nanti masuk di industrinya anak asisten apoteker karena bakal sama. Nanti minta izin adminnya dulu. Oke, oke. Nah, kanker ya, si obat kanker. Kanker sendiri apa sih? Kanker itu penyakit yang dimana sel tubuh kita harusnya membelah ada waktu tertentu. Tapi si kanker ini membelah terus-menerus, ya, lebih cepat dari waktu yang sudah ditetapkan. Nah, disebutlah kanker, gitu ya. Ada beberapa obat yang mana obat tersebut dibagi berdasarkan fase, ya. Ada yang bekerja di fase S, ada yang di fase M.
G2, dan ada yang di fase tidak spesifik. Yang tidak spesifik ini maksudnya apa, Coach? Ini maksudnya kita belum tahu nih obat-obat ini bekerjanya di fase apa. Maka disebut di situ tidak spesifik, belum tahu ya di mana kerjanya. Oke, kita mulai. Kita mulai di fase S-nya dulu. Di fase S. Fase S ini dari singkatannya aja S gitu ya. Jadi dia menghambat sintesis DNA. Menghambat, menghambat dari sintesis DNA. Oke, S sintesis ya. S sintesis DNA. Contohnya apa? Contohnya methotrexate dan mercaptopurin. Nah, yang paling sering keluar dan biasa nih ya, yang keluar itu methotrexate atau disingkat dengan MTX. Nah, apa yang perlu diketahui dan yang dikeluarkan di FR itu yang seperti apa? Pernah yang keluar untuk asisten apoteker methotrexate ini kategori untuk ibu hamil apa ya, dia kategorinya X untuk ibu hamil. Nah, artinya apa? Ibu hamil tidak boleh mengkonsumsi methotrexate. Kemudian untuk FR di apoteker yang keluar tentang methotrexate ini, terapi supportingnya apa, ayo inget nggak, terapi support atau penyemangat. Terapi supportingnya methotrexate vitamin apa? Vitamin, ayo ada yang masih ingat? Nah, bener banget vitamin B9. B9. Apa itu vitamin B9? Asam folat. Nah, asam folat. Oke, kita nggak terpisah-pisah ya antara apoteker sama asisten apoteker. Sama, apa yang dibahas sama dan apa yang keluar di ujian juga mirip-mirip gitu ya. Methotrexate keluar juga, yang di asisten ditanya kategori, tapi untuk apoteker ditanya terapi supporting. Tidak menutup kemungkinan nanti dibalik mungkin pertanyaannya atau yang lain tentang methotrexate. Jadi jangan khawatir, apoteker dan asisten apoteker di sini digabung karena memang yang akan dibahas itu sama dan kisi-kisinya juga ada tentang farmasi klinik ya. Oke, satu lagi FR yang keluar untuk methotrexate di FR apoteker di tahun 2021. Yang keluar ini aku dapat soal ini, methotrexate dan vitamin B9. Bagaimana cara minum obatnya? Ada yang tahu nggak cara minum obat methotrexate bersamaan asam folat? Atau apakah di hari yang sama atau diselang-seling atau gimana? Nah, itu keluar di FR tahun 2021 untuk apoteker. Selang-seling. Oke, jawabannya selang-seling ya. Selang-seling. Intinya apa? Intinya methotrexate ya, cara minum obat, cara minumnya. Minum antara MTX dan asam folat B9 tidak boleh di hari yang sama. Tidak boleh di hari yang sama, ya, di hari yang sama. Jadi misalnya hari ini minum methotrexate. Nah, besok baru kita minum vitamin B9. Intinya apa? Tidak boleh di hari yang sama. Kenapa? Karena antara methotrexate dan vitamin B9 ini akan menyebabkan interaksi obat, yang mana kerjanya saling mentiadakan efek. Ibaratnya methotrexate ini kerjaannya menduduki reseptor ini. Si vitamin B9 juga. Sehingga methotrexate dia tidak berefek. Nah, gitu ya. Nah, itu. Vitamin B9 dan methotrexate tidak dikonsumsi di hari yang sama. Kalau spesifik jamnya berarti harus lebih dari 24 jam. Gitu. Oke. Kemudian mercaptopurin ini jarang keluar ya, yang sering methotrexate. Lanjut ke fase M ya. Fase M. Apa aja contoh-contoh obat kanker yang bekerja di fase M? Paclitaxel, vincristin, vinblastine. Nah, si vincristin dan vinblastine ini keren banget namanya ya.
Fin gitu, vincristin, vinblastine. Ini obat kanker yang dapat yang dihasilkan dari tumbuh-tumbuhan, dari tumbuhan. Oke. Nah, untuk asisten apoteker banyak keluar di tes CPNS tentang kimia. Kimia lebih ke menganalisa kualitatif dan kuantitatif dari tumbuhan. Itu banyak keluar ya. Reagen ini, reagen itu keluar. Nanti ada pertemuan kita bahas itu yang apoteker nggak masuk. Karena apoteker nggak ada kisi-kisi tentang itu. Oke, oke. Fase M. Fase M ini kerjanya gimana? Menghambat fungsi mikrotubul. M, singkatan dari mikrotubul. Mikrotubul. Ya, dia menghambat ya, menghambat menghambat fungsi dari mikrotubul. Oke, aku izin sebentar ya, break dulu lagi azan di Aceh ya. M singkatan dari mikrotubul ya. Kemudian fase G2. Kalau untuk fase G2, ini G-nya singkatan dari growth atau pertumbuhan. Growth. Jadi di fase G2 ini si bleomycin contohnya dia akan menghambat pembelahan sel. Pembelahan sel untuk si selnya bertumbuh ya, growth. Oke, kemudian yang untuk tidak spesifik contohnya cisplatin, nitrosourea dan doxorubicin. Nah, untuk sekarang yang paling banyak obat kanker digunakan cisplatin, doxorubicin, kemudian bleomycin, paclitaxel, methotrexate. Nah, itu sih sejauh ini yang paling banyak dipakai untuk menangani kanker. Kemudian ini FR, ya, ini FR, tata laksana kanker payudara. Jadi di soal itu dikatakan kalau pasiennya terkena kanker payudara, ya, regimen terapinya apa, ya. Kemudian ada obat yang kosong. Yang kosongnya itu si fosfamid ini, siklopospamid yang oralnya nggak ada, ya, tidak ada, dapat diganti dengan yang bentuk injeksi. Ini yang keluar di FR Apoteker tahun 2021. Oke. Kemudian kita masuk ke soal nomor satu. Silahkan kita baca sama-sama. Pertanyaannya, vitamin apa yang diperlukan untuk mengatasi efek samping tersebut? Oke, vitamin untuk mengatasi efek samping. Apa masalahnya? Pasien wanita 35 tahun menderita kanker payudara diberikan terapi obat tablet metotrexat. Oke, ini yang tablet metotrexat tadi yang masuk ke fase S, ya, yang ini ya, yang awal ya, fase S. Beberapa bulan kemudian, pasien mengalami efek samping yaitu anemia, ya, karena metotrexat ini memiliki efek samping anemia. Vitamin apa yang diperlukan untuk mengatasi efek samping anemia yang disebabkan oleh metotrexat? Nah, udah kejawab tadi ya, yaitu yang terapi supportingnya. Terapi supportingnya yaitu vitamin B9. Vitamin B9 atau nama lainnya adalah asam folat. Nah, hati-hati. Hati-hati kalau piridoksid ini vitamin B6. Biasanya ini untuk vitamin untuk pasien yang mengkonsumsi isoniazid, obat TB yang kemarin kita bahas. Ya, kenapa? Karena isoniazid menyebabkan neuritis perifer ditangani dengan B6. Kalau metotrexat vitamin B9. Oke, ingat ya, pahami baik-baik. Oke, jawabannya benar sih. Soal nomor 2, silahkan. Apa nih? Soal nomor 2. Ayo. Pada fase manakah Pak sel bekerja?
Seorang pria berusia 56 tahun melakukan kunjungan rutin ke rumah sakit untuk melakukan kemo. Pasien tersebut sebelum didiagnosa, dokter mengalami kanker paru-paru. Kemo yang akan dilaksanakan menggunakan cisplatin dan paclitaxel selama beberapa siklus. Pada fase mana paclitaxel bekerja? Nah, yang ditanya adalah paclitaxel. Paclitaxel. Fase apa? Paclitaxel ya, dia ada dua nih, cisplatin sama paclitaxel. Kalau paclitaxel jawabannya adalah fase M. Kita cek fase M. Nah ini, paclitaxel ada di fase M. Berarti kalau cisplatin di fase yang tidak spesifik. Karena ditanya paclitaxel, langsung aja jawabannya yang C. Oke, mudah. Soal nomor 3. Nah, ini soal hitungan FR yang keluar ya. FR tahun 2021. Nggak bisa pakai kalkulator karena ada yang DM aku. Karena ada yang DM aku khusus nanyain, Coach bisa nggak sih di tes CPNS SKB pakai kalkulator? Jawabannya tidak bisa, ya. Nggak boleh. Coba yang ini jawabannya berapa? Kita cek. Seorang, pertanyaannya apa? Berapa jumlah obat yang diberikan kepada wanita tersebut? Seorang pasien wanita penderita kanker akan mendapatkan obat cisplatin. Diketahui berat badan 48 dan tinggi badan 154. Setelah dihitung BSA pasien 1,43. Nah, BSA-nya sudah langsung diketahui. Dosis cisplatin pasien 100 miligram per mili. Berapa jumlah obat yang diberikan kepada wanita tersebut? Oke, ini harusnya bukan 100 miligram per mili ya. 100 miligram per meter persegi, bukan liter di sini ya. Per meter persegi. Oke, jadi langsung aja kita bikin yang diketahuinya. Ada BSA. BSA itu body surface area, luas permukaan tubuh. Ya, luas permukaan tubuh ini didapat dari rumus akar berat badan dalam kilogram dikali dengan tinggi badan dalam sentimeter. Kemudian dibagi dengan 3.600. 3.600 ini udah ketetapan angkanya ya, udah ketetapan. Nah, tapi untuk soal ini kita tidak perlu lagi cari BSA ya, tidak perlu lagi cari berat badan dikali tinggi badan dibagi 3.600, nggak perlu lagi karena BSA-nya sudah diketahui di sini. BSA-nya 1,43 meter persegi. Oke. Kemudian dosis cisplatinnya 100 miligram per meter persegi. Nah, rumus untuk mencari jumlah obat atau dosis, mereka ini tinggal kita kalikan saja, ya. Tinggal kita kalikan saja. Ini materi keluar untuk apoteker dan asisten apoteker juga. Oke, berarti BSA dikali dengan dosis. Oke, BSA-nya berapa? 1,43 dari sini meter persegi dikali dengan dosis 100 miligram 100 miligram per meter persegi. Oke, ini bisa dicoret-coret. 1,43 dikali dengan 100 dapatnya 143. Tinggal pindahin aja komanya. Karena di sini kali berarti pindah komanya ke sebelah kanan. Ya. Karena nolnya 2, 100 ini nolnya 2 berarti komanya ya 1, 2. Habis gitu ya komanya. Sisa satuannya miligram. Udah selesai. Jawabannya adalah yang E. Oke, yang lain gimana? Benar jawabannya? Oke, aman ya. Kak, contoh soal hitungan lain ada nggak ya? Nanti kalau mau aku masukin di pertemuan berikutnya. Dan bahkan bakal banyak kita bahas di soal farmakoekonomi tentang hitungan-hitungannya. Oke.
Kalau untuk anak gimana? Kalau untuk anak, ini kan kebetulan seorang wanita, nggak disebut umur ya, jadi dianggap dewasa. Kalau untuk anak, BSA-nya, BSA ini kita bagi dengan 1,73 ya, itu. Oke, ini langsung dapat 1,43. Lanjut, soal berikutnya. Soal nomor 4. Nah, habis. Kita masuk ke efek samping obat. Untuk efek samping obat, ya 1,73 itu udah ketetapan. Ya. Efek samping obat yang pernah keluar di FR, apoteker maupun asisten apoteker ya, itu ACE inhibitor keluar, kemudian statin juga keluar, yang pernah keluar juga ini antasida, MG-nya menyebabkan diare keluar, kemudian supralfat ini keluar sama kodein ya. Ini FR tahun 2021, 2021. Oke, kita bahas untuk ACE inhibitor efek sampingnya batuk kering. Kenapa? Karena terjadinya penumpukan bradikinin. Diuretik efek sampingnya. Diuretik banyak golongan. Nah, di sini kita bahas untuk golongan tiazid. Tiazid seperti hidroklortiazid yang ujungnya tiazid ya. Yang ujungnya tiazid itu kita tahu efek sampingnya hipokalemi dan hiperurisemik. Oke, hipokalemi artinya kadar kaliumnya rendah. Hiperurisemi berarti penumpukan asam urat. Ya. Furosemid, kalau furosemid gimana? Ini ya keluar di FR nih ya. Ya nih, furosemid untuk hipokalemi yang keluar di optionnya. Hipokalemi. Furosemid ini masuk ke dalam diuretik kuat. Diuretik kuat atau nama lainnya loop diuretik. Loop diuretik. Kenapa? Nah, kenapa dapat menyebabkan hipokalemi, rendah kadar kaliumnya? Karena saking kuatnya si furosemid ini mengeluarkan cairan, semua elektrolitnya juga dikeluarkan dari tubuh sama si furosemid. Makanya dia bakal hipo semuanya. Hipokalemi, hipomagnesi, hiponatremi, hipo semua si furosemid ini. Kemudian hiperuresemia juga dan ototoksik. Ototoksik organ apa yang diserang? Ototoksik. Ada yang tahu ototoksik? Iya benar, telinga ya. Jadi dapat mengganggu pendengaran sama seperti yang kemarin obat TB streptomycin. Oke, kemudian statin. Statin ini keluar di FR, rhabdomyolysis atau bahasa awamnya nyeri-nyeri otot. Nyeri otot karena penggunaan statin seperti simvastatin, atorvastatin ya. Tapi si simvastatin yang paling parah menyebabkan rhabdomyolysis. Kemudian antasida. Nah, antasida ini kita tahu dia terdiri dari ALOH ya, ALOH 3 kali dan MgOH 2 kali. Yang mana kedua ini dikombinasi supaya mencegah efek samping. Karena kalau dikonsumsi hanya AL aja atau Mg saja, efek sampingnya seperti ini. AL menyebabkan konstipasi dan Mg menyebabkan diare. Makanya nih dikombinasi supaya konstipasi tambah diare jadinya pupnya nggak keras banget, nggak cair banget gitu ya di tengah-tengah. Nah itu tujuan dikombinasi. Oke, ini keluar yang Mg kemarin. Aspirin ini keluar juga di FR ya. Ini yang udah aku bikin FR berarti keluar nih. Aspirin itu menyebabkan feses berubah warna menjadi hitam. Hitam, ya hitam. Bismuth, feses juga berubah menjadi hitam. Kalau supralfat beda. Bukan hitam fesesnya, tapi konstipasi. Konstipasi, dia sama seperti efek samping dari aluminium ini. Susah BAB, susah pup. Phenytoin, hiperplasia gingiva. Kodein,
konstipasi juga, dan ini keluar di FR, ya, kodein. Jadi pertanyaannya, pasien mengkonsumsi obat batuk, ya, obat batuknya itu kodein. Em, oh bukan, gimana ya? Pasien mengkonsumsi obat kodein, disebut juga nama obat lain, obat antasida, pokoknya banyak gitu ya. Karena apa? Dia mengkonsumsi banyak obat. Dia nanya, kira-kira karena obat apa sih dia konstipasi, dan di option yang adanya kodein pada saat itu. Jadi kita pilih kodein. Phenytoin ini dapat menyebabkan bibir sumbing, ya, hiperplasia gingiva. Phenytoin ini sumbing bibir pada bayi. Oke, coba kita masuk ke soal nomor 4. Tujuan pemberian vitamin B kompleks tersebut adalah seorang ibu rumah tangga usia 50 tahun, berat badan 90, tinggi 160, mengalami gejala sering buang air kecil saat malam hari, selalu haus dan lapar, serta lelah. Ya, dari tanda-tandanya udah tahu ya arahnya kemana ya. Sering buang air, sering lapar, kemudian apalagi nih, haus. Setelah diperiksa kadar gula darah 250, gula darah puasa 140, G2PP 205, dokter memberikan terapi metformin. Metformin golongan biguanid, ya, yang kemarin kita bahas. 3 kali sehari dan mengkonsumsi vitamin B12. Nah, pertanyaannya, tujuan pemberian vitamin B kompleks ini untuk apa sebenarnya? A, mengatasi gejala kelelahan, karena ini pasien lelah, ya udah kasih aja vitamin. B, metformin memiliki efek samping menyebabkan kadar B12 dalam darah rendah. C, mengurangi resiko asidosis. D, mencegah nefropati. E, mencegah resiko gula darah meningkat tiba-tiba. Apa ini jawabannya? Ada yang BB, ada yang B, ada yang D, ya. Oke, kita coba cek nih. Yang paling banyak milih B, tapi ada juga yang D. Nah, jawaban eh, terbenarnya adalah yang B. Kenapa? Nah, metformin ini, metformin ini dapat memiliki efek samping defisiensi vitamin B12. Artinya apa? Dapat menyebabkan kadar B12 dalam darah kita rendah. Sehingga pada saat pasien mengkonsumsi metformin, ditambah terapi supporting juga B12 tadi. Ya. 5. Apoteker memberikan informasi terkait efek samping Orlistat, yaitu seorang pasien menghubungi apoteker di rumah sakit untuk berkonsultasi mengenai efek samping yang sedang dikonsumsinya, yaitu Orlistat. Apoteker memberikan informasi terkait efek samping Orlistat. Orlistat, pertanyaannya, ini obat apa? Obat apa sih? Ya, kita aja mau nentuin efek samping nggak tahu dianya itu obat apa, kan gitu. Harus tahu dulu. Obat pelangsing. Iya, melangsingkan. Ada yang pernah mencoba obat Orlistat, pengen diet gitu. Minum obat Orlistat biar ramping. Ini obat diet ya. Obat diet. Obat diet. Kemudian efek sampingnya apa? Efek sampingnya kita cek ya. A, batuk kering. Batuk kering ini berarti kaptopril, obat ACE inhibitor. Oke, diare, konstipasi, feses berminyak atau nyelpati. Nah, jawabannya adalah feses berminyak. Jadi, kalau kita mengkonsumsi Orlistat, ya, dia menghambat penyerapan lemak, makanya bisa diet. Lemak itu dibuang melalui tubuh, ya, di feses itu berbentuk minyak-minyak. Nah, gitu. Makanya fesesnya berminyak. Jadi jangan khawatir. Kalau mengkonsumsi Orlistat, fesesnya berminyak ya nggak apa-apa. Memang seperti itu mekanisme kerjanya, ya.
Lemak nggak diserap, dibuang dari feses. Lemak itu berupa minyak-minyak, makanya fesesnya berminyak. Pulang dari sini boleh dicoba. Bener nggak? Boleh Arka. Vitamin B12 diganti mecobalamin juga boleh. Ya. Makanya untuk pasien-pasien DM biasanya pemberian metformin bersama dengan vitamin mecobalamin. Oke, lanjut soal nomor 6. Pertanyaannya, obat apakah yang mengakibatkan keluhan tersebut? Kenapa? Bapak N sakit flu, mengeluh konstipasi. Setelah minum obat dari dokter, yaitu kodein. Nah, ini yang tadi aku sebutkan. Ini FR tahun 2021. Ya. Bromhexin, loratadin, metilprednisolon, dan lansoprazol. Obat apa yang menyebabkan bapaknya konstipasi? Yang mana nih jawabannya? Yang tadi baru banget kita bahas. Harus pada benar. A. Oke. Kodein. Benar ya. Jawabannya adalah yang A. Kita balik. Nah, yang sudah aku jelaskan tadi nih. Kodein menyebabkan konstipasi. FR tahun 2021. Oke, nggak sesusah uji kompetensi ya untuk soal SKB, CPNS, apoteker maupun asisten apoteker. Jadi jangan panik. Jangan panik. 7. Ya mungkin perlu diperdalam nanti untuk materi yang memang belum masuk di bagian uji kompetensi. Contohnya kok apoteker ini di bagian farmasi khusus tentang obat bencana, telemedicine, eh, apa ya, ambulatori itu nanti dibahas. Kemudian kalau untuk asisten apoteker, cara membuat kerangka acuan kerja, nah itu kan nggak ada di uji kompetensi. Itu yang berbeda dari tes CPNS. Oke. 7. Obat apakah yang dimaksud? Pasien wanita 30 tahun hamil, 10 minggu dan menderita epilepsi. Ya, epilepsi. Epilepsi kejang-kejang. Dokter berdiskusi dengan apoteker mengenai obat epilepsi yang dapat menimbulkan efek samping spina bifida. Apa lagi ini nih? Spina bifida apa itu, Coach? Nah, spina bifida ini bayinya ya, bayinya begitu lahir, langit-langit mulutnya itu berlubang, ya. Ada lubangnya, langit-langit mulutnya. Oke, kemudian obat apa yang dapat menyebabkan efek samping spina bifida ini? Ya, tabung saraf bayinya bermasalah. Banyak nih spina bifida banyak yang diserang. Oke, apa jawabannya? Benar, jawabannya asam valproat. Nah, C, asam valproat. Asam valproat ini merupakan obat epilepsi yang efek sampingnya spina bifida. Cara minum obat. Nah, cara minum obat yang keluar di ujian yang mana? Ini akar bos yang kemarin udah dibahas ya. Kemudian apalagi ya? Cara minum levotiraxin keluar. Cara minum bifosfonat. Ini yang aku ingat ya yang keluar. Apoteker maupun asisten apoteker. Mirip-mirip, hampir-hampir sama soal-soal kita. Ya. Akar bos, cara minumnya udah pasti pada saat suapan pertama makan. Ini udah aman lah. Kemarin udah dibahas ya. Kemudian efavirenz. Efavirenz kemarin udah kita bahas obat apa ini? Obat untuk HIV ya, yang masuk ke dalam golongan NNRTI ya. Efavirenz yang dulu nggak boleh untuk ibu hamil, tapi sekarang mah udah boleh. Bahkan ini menjadi first line-nya ya, first line-nya untuk ibu hamil yang HIV. Nah, dikonsumsinya pada saat perut kosong. Artinya boleh sebelum makan, boleh sesudah makan, tapi 2 jam sesudah makan. Pada saat perut sudah benar-benar kosong. Ya. Levothyroxine, ini udah dibahas juga, ini juga FR, sering banget keluar. Ini obat apa? Obat yang kemarin kita bahas, tiroid ya, hipotiroid. Boleh untuk ibu hamil, boleh untuk anak-anak, aman. Cara minumnya,
pagi hari pada saat perut kosong dan tidak boleh dibarengi dengan obat-obatan maupun makan makanan. Jadi makanan pun obat pun nggak boleh bersamaan dengan LIFU. Glycylfulvin, Glycylfulvin obat jamur, yang mana obat jamur ini akan meningkat absorpsinya kalau diminum bersamaan makanan berlemak, ya. Jadi bagus banget nih minum glycylfulvin bersamaan dengan makanan berlemak. Jamurnya sembuh, jadinya kolesterol ya, karena makannya sama makanan berlemak. Kenapa sih coach bagus kayak gitu? Karena glycylfulvin ini bagus dia larut dengan maksimal di lemak gitu. Jadi bagus larutnya, penyerapannya juga optimal. Statin, nih, statin kecuali rosuvastatin. Berarti siapa tuh simvastatin gitu ya. Cara minumnya malam hari sebelum tidur. Kalau rosu gimana berarti coach? Boleh pagi, boleh sore. Karena dia waktu paruhnya panjang. Rifampicin. Rifampicin, ini obat yang kemarin kita bahas untuk TB yang menyebabkan urin berwarna merah. Bagusnya pada saat perut kosong. Kapan itu? 1 jam sebelum atau 2 jam setelah makan. Kalau gemfibrozil gimana? Gemfibrozil ini untuk obat hiperlipidemia ya, golongan fibrat. 30 menit sebelum sarapan dan makan malam. ACE inhibitor perut kosong. 1 jam sebelum makan. Bifosfonat, nah ini nih yang paling unik ya. Ini keluar di FR dan dia yang paling unik. Cara minumnya 30 menit sebelum sarapan. Artinya pada saat perut kosong. Dan posisi duduk atau tegak. Jadi harus duduk atau tegak. Nggak boleh baring-baring, nggak boleh tidur-tiduran. Selama 30 menit duduknya. Oke, contohnya kayak gini. Pasien minum obat bifosfonat seperti alendronat, ya, yang onat-onat ujungnya, itu golongan bifosfonat. 30 menit sebelum sarapan dia minum obat dulu, ya. Posisi pada saat minum harus duduk tegak selama 30 menit, nggak boleh gerak-gerak. Nggak boleh berjalan, nggak boleh tidur. Jadi tegak duduk aja dulu 30 menit setelah minum. Nah, gitu ya. Oke, itu bifosfonat. Oke, kemudian kita masuk ke soal. Nah, ini FR. Soal nomor 8 langsung FR. Kapan waktu pasien mulai minum obat? Seorang perempuan ingin menunda hamil, ya. Dokter memberikan obat kontrasepsi yang berisi hormon estrogen dan progesteron yang disebut dengan pil 28. Kapan waktu pasien mulai meminum obat? Nah, banyak nih tentang pil KB ya. Pil KB itu juga berbagai macam model. Ada yang diminum pada hari itu juga, ada yang tunggu halangan dulu gitu ya, ada yang tunggu selesai halangan dulu. Nah, kalau ini kayak gimana nih? Pil 28. Ada yang tahu? Ada yang tahu? Kapankah waktu pasien minum obat? Kita cek dulu dia pil 28 ya. Pil 28 berarti pilnya itu ada sebanyak 28. Nah, ya ada 28. Sebutlah ini 1, 2, 3, 4, 5 sampai seterusnya ya. Oke, sampai seterusnya. Nah, kapan waktu pasien mulai minum obat? Pada hari pertama haid. Jadi di hari pertama haid, dia langsung minum obatnya. Kenapa? Karena dari 7 obat yang ada di sini, nih 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ya sampai 7, ini adalah placebo. Placebo. Maksud dari placebo apa? Placebo itu tepung aja, tepung. Tidak ada zat aktifnya. Ya, aku bikin di sini tidak ada zat aktif. Zat
aktif. Ya, jadi selama 7 hari dia minum selama haid tadi tidak ada zat aktifnya. Ya, jadi makanya diminum pada hari pertama haid gitu. Berbeda dengan pil 21. Nah, kalau pil 21 kayak gimana? Kalau pil 21. Kalau pil 21. Kalau pil 21 artinya pilnya ada 21 ya. 21. Artinya kan berkurang 7 nih dari 28. 28 jadi 21. Berarti kan berkurang 7. Artinya dia tidak ada placebo ini ya. Sehingga dia mulai minum obat seminggu setelah haid. Nah, ini kalau pil 21. Jadi dia haid dulu nih 7 hari kemudian baru dia minum pil 21. Kalau pil 28 diminum di hari pertama haid, gitu ya. Oke, karena dia hanya tepung aja. Tapi pertanyaannya nih, coach, tapi kan orang selesai halangan itu beda-beda. Nah iya, makanya biasanya disebut pil 21 setelah selesai halangan. Karena halangan orang beda-beda berhentinya, ya, kita minum pada hari seminggu setelah haid. Itu untuk pil 21. Kemudian ada juga pil KB yang diminum di hari itu, ya, pada saat itu. Pil apa tuh? Ada yang tahu nggak? Oh, pil yang diminum kapan saja atau ya kapan aja boleh gitu. Apa di hari itu juga boleh. Namanya mini pill ya. Jadi kalau mini pill itu boleh dikonsumsi kapan saja. Ada juga pernah keluar untuk pil menunda haid pada saat mau umroh. Apa? Pasien umroh, kita kan kalau ke tanah suci tidak boleh dalam keadaan datang bulan ya, halangan. Jadi memang kita stop dulu nih halangannya dengan pil KB. Nah, ini keluar soalnya pasien mau umroh dikasih apa untuk pil KB-nya? Nah, jawabannya ya noretisteron. Noretisteron. Oke, noretisteron gitu ya. Ini diminum pada saat kita mau menunda halangan karena kita mau umroh. Oke. Kemudian apalagi ya yang penting aku sambil ingat nih. Kalau ibu menyusui, ibu menyusui. Tidak boleh sembarangan minum pil KB karena dikhawatirkan asinya seret ya. Asinya habis, asinya nggak ada lagi. Nah, jadi kalau untuk ibu menyusui, kita berikan pil KB apa? Pernah dengar monopil ya? Namanya monopil atau isinya itu progestin. Progestin. Ini sepaket tentang pil KB yang wajib dihafal ya. Kadang nggak tahu nanti yang teman-teman dapat apakah pil 28 ataukah pil 21 ataukah umroh atau ibu menyusui kita nggak tahu. Jadi semuanya dihafal. Oke. Cara minum pil kalau mau umroh gimana? Ada yang tahu? Tapi itu nggak keluar sih ya. Itu nggak keluar. Tapi nggak apa-apa untuk ilmu ya siapa tahu keluar ya jadinya kalian benar jawabannya ya. Jadi kalau kita mau minum noretisteron ini pas mau umroh itu diminum 1 minggu sampai 3 hari sebelum hari perkiraan mens. Oke, ini aku kasih. Aku bikin di sini aja ya di bawah ya. Cara minum obat yang mau umroh. Syaratnya, syaratnya diminum, diminum 1 minggu, 1 minggu sampai 3 hari, 3 hari sebelum hari perkiraan mens, perkiraan mens, ya.
Oke. Maksimal penggunaannya 15 hari. Maksimal 15 hari penggunaan. Penggunaan. Oke, pasti banyak yang bingung nih. Maksudnya gimana nih 1 minggu sampai 3 hari ini ya? 15 hari penggunaan. Oke, maksudnya gini. Kalau seandainya perkiraan mensnya itu di tanggal 10, ya. 10 misalnya di tanggal, oke, kayaknya nih kita kan tahu ya, kita biasanya halangan di tanggal berapa, dan kalau telat biasa beberapa hari gitu ya, makanya di sini rentang. Misal diumpamakan halangannya biasanya di tanggal-tanggal 10. Ya udah tinggal kita kurang aja sama 3 hari di sini. Nah, dikurang dengan 3 berarti di tanggal 7 kita minum si pil umrohnya ini gitu. Ya. Oke, aman ya. Kita udah kejawab soal nomor 8 ini A, pil 28 pada hari pertama haid. Kalau seminggu setelah haid itu pil 21 atau setelah selesai haid. Selesai haid. Oke. Sekarang soal nomor 9, pertanyaannya adalah cara minum kalsium karbonat. Seorang pasien CKD usia 67 tahun, komplikasi hiperfosfatemia, artinya kadar fosfatnya itu tinggi di dalam tubuhnya. Pasien diberikan tablet kalsium karbonat untuk menangani komplikasi tersebut. Apoteker hendak memberikan konseling tentang cara minum kalsium karbonat. Gimana cara minum kalsium karbonat? Ada yang tahu? Tat- hmm, Banyak yang milih. Ada yang B, ada yang E. Aku tandain B dan E ya. Oke. Kalsium karbonat ini apakah golongan bifosfonat? Ya. Nah, jadi untuk kalsium karbonat ini dikonsumsinya adalah B, dikunyah bersamaan dengan makanan. Nah, si kalsium karbonat ini bukan golongan dari yang tegak tadi, bukan si bifosfonat. Kalau bifosfonat ini contohnya alendronat ya, alendronat, kemudian ibendronat, ibendronat, ujungnya nat-nat, tapi bukan kalsium karbonat juga. Ya, ini kalsium nih, kalsium karbonat. Oke, jadi jawabannya B, dikunyah ya, nyam-nyam-nyam dikunyah baru ditelan bersamaan dengan makanan. Oke, soal berikutnya, kok nggak mau next? Nah, 10. Informasi apa yang perlu disampaikan oleh apoteker? Baik asisten apoteker juga. Gimana nih cara menyampaikan? FR, akarbos. Akarbos obat untuk diabetes mellitus diminum bersamaan dengan suapan pertama makanan. Ini di materi endokrin kemarin udah kita bahas juga ya. Dan ada juga soal ini kita bahas. Oke, jadi makan dulu nasi sesuap, makan dulu obat akarbos, kemudian lanjut lagi makan nasi sampai selesai. Oke, masuk ke rheumatoid arthritis. Nah, rheumatoid arthritis, apa yang teman-teman tahu tentang penyakit rheumatoid arthritis ini? Kebayang nggak ini kita mau ke arah mana? Iya, penyakit autoimun. Autoimun. Kita ada dua yang kita bahas tentang tulang dan sendi ya. Rheumatoid arthritis yang ini penyakit autoimun. Satunya lagi kita bahas tentang gout. Gout ini penumpukan asam urat. Beda penyakitnya ya. Asam urat. Oke, kita bahas dulu yang autoimun. Si rheumatoid arthritis. Nah, simpelnya kayak gini. Tubuh kita pasti punya imun ya. Imun untuk melindungi supaya begitu bakteri virus masuk langsung dibunuh sama si imun kita. Nah, ya.
Bagus kan? Bagus. Tapi ada kondisi di mana imunnya itu terlalu banyak, autoimun. Ibaratnya imunnya itu bukan cuman menyerang dari virus dan bakteri, tapi dia juga menyerang tubuh kita sendiri. Bisa menyerang darah, bisa menyerang tulang dan sendi. Kalau darah itu disebut dengan lupus, kalau dia menyerang tulang sendi disebut dengan rheumatoid arthritis. Nah, gitu ya. Jadi imunnya udah auto gitu, auto pinter dia ngenyerang bukan cuma virus sama bakteri, tubuh-tubuh kita juga diserangnya. Oke, penyakit autoimun yang menyerang tulang. Kemudian pengobatannya yang penting di sini. Pengobatan dari rheumatoid arthritis yang sering keluar, ini yang memang langganan keluar untuk memperbaiki sendinya apa, ya? Untuk memperbaiki sendinya. Karena kalau RA, rheumatoid arthritis, kita perbaiki dulu sendinya, ya. Biasanya dengan kita memperbaiki sendi, nyerinya juga akan hilang, gitu. Jadi untuk first line dari RA ini, methotrexate. Nah, loh, Coach, tadi kan methotrexate obat kanker, gitu ya. Benar, tapi juga methotrexate dapat mengobati RA, si autoimun ini. Oke, apalagi sulfasalazin. Sulfasalazin ini ketika yang sakit RA-nya bumil. Kalau bumil nggak boleh tadi ya pakai methotrexate karena kategori X. Jadi kita berikan sulfasalazin. Oke, kemudian leflunomid, hidroksikloroquine juga bisa untuk si first line-nya. Tapi tetap kalau dia nggak disebut hamil, dia pasien dewasa, ya nggak ada masalah apa-apa, jawabannya langsung methotrexate. Tapi kalau hamil ya jawabannya sulfasalazin. Udah gitu aja. Lanjut ke second line-nya. Ya, kalau si pasiennya nggak mempan atau nggak efektif menggunakan methotrexate, naik level dari level ke satu, naik level kedua, kita berikan TNF alpha inhibitor atau disebut juga dengan infliximab contoh obatnya, ya, MAP. Contoh dari TNF alpha inhibitor. Oke, ini yang penting. Obat-obat yang tadi yang sudah saya jelaskan di sini kita perdalam lagi ya. Ada anti malaria tadi ya di sini kan ada hidroksikloroquine. Ini kan untuk anti malaria, ya benar, tapi bisa juga untuk RA. Yang mana keluar di FR itu tentang efek sampingnya. Efek samping hidroksikloroquine itu toksik terhadap retina mata. Maka di sini aku tandakan dengan seru karena ini keluar dan kita wajib evaluasi retina setiap 6 bulan sekali. Jadi soal di tesnya nanti kayak gini. Seorang pasien menderita RA, kemudian mengkonsumsi hidroksikloroquine. Efek samping mengkonsumsi hidroksikloroquine apa? Nah, jawabannya toksik terhadap retina mata. Atau dia sebut si pasiennya retinanya bermasalah nih. Obat apa sih yang menyebabkan hal tersebut? Nah, jawabannya hidroksikloroquine. Jadi bisa diputar balik-putar balik ya. Kalau yang untuk methotrexate, nih yang golongan DMARS biasa disebut. Methotrexate, efek sampingnya hiperurisemia ya. Jadi dia dapat meningkatkan penumpukan asam urat. Ya, perlu terapi supporting tetap perlu. Walaupun dia bukan kanker, selalu kalau pakai methotrexate tetap pakai asam folat yang vitamin B9 tadi. Tujuannya untuk apa? Untuk mengurangi toksisitas dari si methotrexate ini sendiri, gitu ya. Kemudian sulfasalazin oke untuk ibu hamil, dia aman karena masuk ke kategori 2 ya. Kalau ke bawah ini nggak perlu sejauh itu untuk dites CPNS. Kemudian anti TNF alpha, kalau seandainya si methotrexate itu tidak mempan lagi, kita pakai si um, agen biologis ini, infliximab, adalimumab, ya ujungnya map. Oke, ini yang kontraindikasi untuk ibu hamil ya, MTX dan leflunomid, kategori X. Lanjut, masuk ke GUD. Tadi udah RA, autoimun. Oh,
Ya, benar ya. Sekarang ke GORD. GORD itu penumpukan asam urat atau pyrine. Oke, dia biasanya nyeri banget ya. Nyerinya nyeri banget di kaki, bisa di tangan. Nah, ini nih, serangan GORD akut. Jadi dia ada terbagi nih untuk mengobati nyerinya dan untuk mengobati asam uratnya. Itu berbeda. Kalau tadi, kalau tadi bagian si RA, kita kan obatin si RA-nya ya. Karena kalau kita obatin RA-nya, nyerinya mah berkurang. Tapi kalau si GORD, di asam uratnya banyak, kita terapi dulu nyerinya, baru nanti berbarengan dengan asam uratnya. Tapi tetap nyerinya nomor satu ya. Nyerinya dulu ditanganin. Oke, serangan GORD untuk mengatasi radang atau inflamasi dan nyeri terbagi ke dalam dua kondisi. Nyerinya seperti apa? Ringan sampai sedangkah atau berat? Nah, tapi di soal tes CPNS biasa nggak disebut. Dia ringan, sedang, berat itu nggak disebut. Jadi langsung aja, kalau nggak disebut ringan, sedang, beratnya, teman-teman milih langsung first line-nya itu NSAID. Ya, NSAID. Kemudian kalau nyerinya itu sudah lebih dari 36 jam. Nah, ini contoh-contoh obatnya. Kemudian, colchicine. Kapan pakai colchicine? Kalau pasien tuka lambung dan nyerinya masih kurang dari 36 jam. Dia ada dua versi. Ada yang kurang dari 36 jam, ada yang kurang dari 12 jam. Ya. Tapi kita ambil angka terbesar aja. Kurang dari 36 jam. Oke, aku masih bingung coach. Ini maksudnya Insight Talkisin kurang lebih 36 jam. Itu maksudnya gimana? Ya, aku jelasin dari analogi gambar ya. Jadi anggaplah ini mediator nyeri. Kalau kita good, ada mediator nyeri yang terbentuk seperti selubung, ya, seperti selubung. Mediator nyerinya ini masih di dalam selubung, belum keluar atau belum pecah. Yang mana dia akan pecah kalau sudah lebih dari 36 jam. Ada beberapa literatur yang sebut lebih dari 12 jam. Kita ambil yang terbesarnya, ya, 36. Oke. Kemudian, kalau masih kurang dari 36 jam, si mediator inflamasinya, ya, masih di dalam selubung, itu kita bisa obatin dengan colchicine, ya. Bisa kita obati dengan colchicine. Ibaratnya si mediator nyerinya ini belum pecah. Tapi kalau sudah pecah, udah keluar nih mediator nyerinya karena sudah lebih dari 36 jam. Sudah tidak bisa lagi pakai colchicine, ya. Yang bisanya siapa? Yang bisanya NSAID. Nah, makanya nanti teman-teman boleh cek di soalnya, dia nyerinya sudah berapa jam. Kalau nggak disebut, ada kata kuncinya akut atau tidak akut. Ya, nanti kita bahas di soal. Intinya, kalau belum pecah, pakai colchicine. Kalau sudah pecah, nggak bisa lagi colchicine, harus pakai NSAID. Nah, ini contoh-contoh obatnya. Kemudian untuk second line kalau dengan NSAID dan colchicine nggak mempan, kita berikan kortikosteroid. Oke, yang beratnya ya sama aja. Colchicine-nya kita kombinasi dengan NSAID atau colchicine dikombinasi dengan kortikosteroid. Tapi nggak dijelasin sih biasanya berat-beratnya atau sedang atau ringannya. Kita pakai yang ini. Oke. Kemudian kita masuk ke hiperurisemia. Hiperurisemia. Tadi udah tertangani nyerinya, udah nggak nyeri lagi nih, kita turunkan asam uratnya supaya nanti nggak kumat lagi gitu ya sakitnya. Nah, gimana caranya? Ada 3 tahapan pengobatan. Pertama kita berikan allopurinol ya atau febuxosat. Kalau tidak mempan, baru pakai probenesit. Kalau tidak mempan lagi, pakai kombinasi. Tapi balik lagi, untuk tes CPNS tidak sejauh seperti uji kompetensi. Ya, hanya dasar-dasarnya aja. Ya, oke berarti ini udah aman ya.
Allopurinol itu menjadi first line-nya. Penderita gagal ginjal, boleh nggak pakai allopurinol? Boleh, boleh ya. Harus mengatur dosis. Jadi dosisnya kita turunkan. Gitu. Oke, aman ya. Kita coba bahas eh, yang pentingnya. Nah, yang penting. Terapi pada kehamilan. Kalau pasiennya dewasa hamil, gimana coach pengobatannya apa allopurinol, kemudian nyerinya pakai NSAID. Nah, ini ya terjawab di sini ya. Kalau hamil, nyerinya ditanganin dengan ibuprofen. Ya, nyerinya pakai ibuprofen. Kalau untuk mengeliminasi asam uratnya, tidak boleh pakai allopurinol, walaupun dia menjadi first line. Jadi pakai apa, Coach? Pakai probenesid. Ini yang aman untuk kehamilan. Ya, ingat, nyeri ibu, eliminasi probenesid. Nyeri ibuprofen, eliminasi probenesid. Colchicine dan NSAID itu tidak boleh diberikan pada pasien dengan gangguan fungsi ginjal berat. Dan untuk balik lagi, serangan gout akut. Arti dari akut ini itu kurang dari 36 jam. Masih baru-baru aja gitu nyerinya ya. Berarti kita pakai colchicine yang mana mediator nyerinya belum pecah gitu. Makanya pakai colchicine. Kalau udah lebih dari 36 sudah tidak akut lagi, pakai NSAID. Kalau pasiennya udah lebih dari 36 jam coach ya, udah lebih dari 36 jam coach nyerinya. Tapi pasien ada asam lambung coach, nggak bisa pakai NSAID. Gimana? Nah, apa jawabannya? Ada nggak obat yang aman nih, NSAID yang aman untuk pasien yang gastritis? Ya, benar. Pakai NSAID yang selektif ya. Jadi kalau dia sudah lebih dari 36 jam, kan udah pecah nih mediator nyerinya ya. Udah pecah ya, nggak bisa lagi kan pakai colchicine, kita pakai NSAID. Dan kita tahu apa? NSAID itu dia menyebabkan permasalahan pada lambung, ya, tukak lambung. Jadi kita berikan NSAID yang selektif. Namanya apa? Celecoxib. Cele Selektoksib. Nah, ini aman dia ya. Selektoksib aman untuk pasien yang gastritis atau gangguan lambung. Oke. Selektoksib, ingat selektif gitu ya. Kemudian, allopurinol ini keluar di mekanisme kerjanya. Mekanisme kerja allopurinol dalam menurunkan asam urat, dia menghambat santin oksidase. Santin oksidase, di situ itu enzim. Jadi dia menghambat enzim, ya. Tujuan akhirnya kan terbentuk asam urat nih, ya. Asam urat ini terbentuk karena adanya santin. Santin ini terbentuk karena adanya hiposantin. Nah, jadi si allopurinol dia menghambat si XOXO ini. XOXO ini singkatan dari santin oksidase ya, dihambat nih santin oksidase sama allopurinol sehingga hiposantin kalau mau berubah jadi santin harus butuh enzim XO, karena enzim XO-nya dihambat ya nggak terbentuk santinnya, atau santin berubah menjadi asam urat karena XO-nya di sini dihambat sama si allopurinol enzimnya ya nggak terbentuklah asam urat. Itu mekanisme dari allopurinol dan keluar di FN ya, keluar di FN. Nah, ini dia menurunkan kadar asam urat menjadi first line-nya gitu ya. Oke, lanjut soal nomor 11. Nah, coba soal nomor 11 ini kira-kira apa jawabannya yang paling tepat? Sebagai apoteker, apa obat yang dapat direkomendasikan untuk pasien tersebut? Rekomendasi berarti yang kita kasih apa? Seorang pria 25 tahun
kaku sendi di pagi hari. Setelah diperiksa, bengkak ternyata. Di mana? Di sendi. Dan jarak antar persendiannya sempit. Dokter mendiagnosa rheumatoid arthritis. Nah, jadi kalau untuk rheumatoid arthritis, berarti RA tadi ya, penyakit autoimun. Autoimun. Yang mana kalau autoimunnya menyerang tulang, kita obatin dengan, nah, jawabannya D, benar. Teman-teman ya, methotrexate. Oke, 12. Apakah obat yang dimaksud? Di suatu klinik, seorang perempuan usia 65 tahun didiagnosa RA juga lagi nih. Selain itu, pasien punya riwayat gangguan retina. Nah, coba nih arahnya udah tahu kemana ya. Gangguan retina. Retina itu adanya di mata. Ya, berarti gangguan matanya nih. Dokter berdiskusi ya terkait toksisitas obat DMARS atau disingkat DMARS yang tadi yang menimbulkan gangguan mata. Obat apa yang menyebabkan gangguan retina ini? Oke, apa jawabannya? Benar, jawabannya itu yang A. Hidroksikloroquine. Dia adalah golongan DMARS yang dapat menyebabkan gangguan retina mata. Sehingga perlu dievaluasi tiap berapa bulan? Tiap berapa bulan dievaluasi? Iya, benar. Tiap 6 bulan. Ini yang rajin-rajin banget jawab. Nanti nilainya tertinggi pada saat SKB ya. Paling atas posisinya nih. Ada semangat banget nih. Amin. Aku juga kaget. Jadi aku sedikit cerita ya. Waktu aku tes SKB, aku tuh sebenarnya lebih khawatir. Jadi gini loh. Waktu aku ikut tes tahun 2021, ya, di tes 2021 itu, aku sudah menjadi mentor, sudah menjadi coach SKB. Padahal saat itu posisi aku belum PNS. Dan di saat itu aku juga ikutan tes PNS, ya. Jadi teman-teman Zoom-nya juga tuh pada tahu aku tuh belum PNS dan aku ikut tes pada saat itu juga. Jadi waktu saat aku tes, aku lebih khawatir aku nggak lulus dan aku malu gitu sama yang sudah aku sharing ilmunya aku. Loh, coach, misalnya gini ya, misal coach aja nggak lulus gitu. Jadi aku termotivasi untuk aku menjadi um, tinggi nilainya untuk meyakinkan teman-teman yang ikut bimbel itu paham gitu ya dengan apa yang sudah aku ajarin. Jadi pada saat itu aku belum jadi PNS, tapi aku udah sharing sama teman-teman di bimbel. Nah, jadi aku bukan khawatir enggak lulus PNS-nya, tapi aku lebih khawatir nilai aku rendah, peserta bimbelnya aku kecewa gitu sama aku. Jadi aku belajar giat, sharing, makanya pada saat itu aku menjadi peringkat 1, alhamdulillah. Ya, jadi teman-teman pada nontonin aku, peserta yang bimbel bareng aku, pada ngucapin selamat dan aku baru bisa baca chat-chatnya itu pada saat aku selesai ujian karena kan masih kesimpan ya chat-chat dari peserta dari yang ngechatnya pada saat selesai ujian gitu. Semoga nular ya. Jadi apa pesannya bisa diambil? Selama kita sharing sama temen, jadi kan posisinya waktu itu aku tuh belum PNS, tapi kok bisa ya aku ngajar untuk anak PNS gitu kan? Nah, jadi kalau kita berbagi ilmu dengan cara teaching itu mengajarkan, kita bakal sangat mengingat materi itu, ya, bakal sangat mengingat materi itu, dan bakal keinget sampai selesai ujian pun masih ingat. Jadi coba bikin grup, nih teman-teman kan rame banget ya, bikin grup per 10 orang lah satu grupnya. Dan usahakan di 10 orang itu jangan ada pesaing kalian. Berarti jangan ada pesaing maksudnya gimana? Jangan ada yang tempat formasi di lamarnya sama. Bisa aku ikut di Rumah Sakit Zainal Abidin Banda Aceh. Jangan aja di 10 orang di grup itu yang di Zainal Abidin juga. Jadi bercampur ya. Bikin grup di sana nge-teach, ngajar. Nanti berganti-ganti ya. Aku kebantu banget waktu itu dengan bikin grup-grup bersepuluh-sepuluh. Oke, jadi semangat belajarnya. Karena kalau belajar sendiri mah biasanya nggak tahu arah dan tujuan. Tapi kalau bareng-bareng, insya Allah bisa. Dan banyak sharing-sharing soal. Oke, kita lanjut soal nomor 3, Bang.
13 obat manakah yang tepat diberikan untuk pasien tersebut? Seorang pasien laki-laki berusia 60 tahun didiagnosa menderita gout arthritis dengan konsep gejala kurang dari 8 jam. Nah, disebutin jamnya ini. Berarti dia masih serangan akut, yang mana masih kurang dari 8 jam dia nyeri. Yang mana kalau kurang dari 8 jam mediator nyerinya itu belum pecah, gitu ya. Mediator nyerinya belum pecah. Oke. Mediator nyeri ini seperti prostaglandin, pokoknya apapun yang menyebabkan bengkak dan nyeri masih terselubung dengan baik di sana. Oke. Pasien memiliki kontraindikasi untuk pemberian NSAID. Obat apa yang tepat diberikan untuk pasien? Nah, benar ya, jawabannya colchicine. Colchicine untuk si serangan akut yang kurang dari 36 jam. Karena dia masih 8 jam, ya berarti masih kurang dari 36. Kita pakainya colchicine. Oke, 14. Habis. Oke, sekarang masuk ke vaksin. Ini aku ambil literatur dari obat UKAI, ya, karena dulu aku sebagai super mentor juga di sana, di obat UKAI. Oke, kita masuk di daftar program vaksin pemerintah. Oke, vaksin pemerintah ini ada terbagi dua, ada vaksin dasar dan ada vaksin pelengkap. Apa aja yang dasar? Yang dasar ini yang wajib-wajib ya. Hepatitis, BCG, BCG ini untuk TB. Kemudian ada polio, DPT, DPT singkatan dari difteri, pertusis, tetanus. Ada yang pernah dengar batuk kerjan, batuk 100 hari? Ya ini ya, pertusis nih. Batuk 100 hari. Yang mana kalau udah batuk ini sembuhnya 100 hari. Ya lama banget ya. Campak, nah itu yang dasar. Kemudian untuk pelengkap ada MMR, PVC, dan HPV. Yang paling banyak keluar di ujian adalah seputaran vaksin dasar, ya, seputaran vaksin dasar. Dan pada saat itu juga keluar tentang vaksin COVID, karena aku tes di tahun 2021 sudah COVID. Jadi vaksin COVID keluar. Nah, soal-soalnya mengikuti perkembangan zaman. Maksudnya gimana? Kalau sekarang musim COVID, ya COVID gitu ya. Tapi sekarang nggak ada musim penyakit yang kayak gitu kan? Ya, nggak ada. Oke. Kemudian yang perlu teman-teman tahu untuk suhu penyimpanan. Cara mudah hafalnya kayak gini. Semua vaksin disimpan di suhu 2 sampai 8 derajat Celcius ya. Semua vaksin disimpan di suhu 2 sampai 8 Celcius kecuali kecuali yaitu vaksin polio. Polio. Oke, ini semua vaksin ya. Semua di suhu 2 sampai 8 derajat Celcius atau namanya suhu dingin. Kalau di kulkas itu di luar, bukan di freezernya ya. Di pintu, ibaratnya bukan di dalam bekunya. Di kulkas tapi enggak di freezer. Ini dingin aja. Kecuali polio. Polio ini harus di suhu beku. Nah, ini harus dibeku nih. Beku itu suhunya berapa? Minus 25 derajat ya, sampai suhu minus 15 derajat Celcius. Nah, cara mudah hafalnya gini. Semua vaksin disimpan di suhu dingin 2 sampai 8, kecuali polio. Polio beku dia. Minus 25 sampai minus 15. Oke. Kemudian, jadwal imunisasi juga penting. Keluar di FR tahun 2021, vaksin hepatitis kedua itu di bulan keberapa? Itu yang ditanya ya. Kayak ini dihafal nih. Hepatitis B itu kurang dari 24 jam pada saat bayi lahir. Kemudian di 1 bulan umur apa aja? BCG dan polio. Umur bayi 2 bulan apa aja? HB, HIV, DPT, dan polio. Gitu juga sampai 4 bulan. Kemudian di 9 bulan sampai 8 dan 18 bulan baru divaksin campak. Oke, nanti ada tabel yang lebih jelas. Ini ringkasannya, tapi ini udah bagus nih. Dengan ringkas seperti ini nggak bikin teman-teman pusing ya. Ini yang dihafal.
Oke. Nah, ini nih yang sudah aku bikin kata-kata kayak ini nih aku sudah comot-comot FR ya, bercampur FR apoteker dan asisten apoteker mirip-mirip, beda tipis ya. Apa aja? Dapat di FR tahun 2021, ini di tahun terakhir banget ya. Ini menjadi CPNS tahun sebelumnya ibaratnya gitulah ya. Karena di tahun 2022 dan 2023 tidak ada CPNS untuk tenaga kesehatan farmasi. Adanya P3K. Berarti ini ya soal FR terbaru banget gitu ya. Walaupun tahunnya jadul. Kan udah 2024 kok masih FR 2021. Karena memang di 2021 terakhir kali ada pembukaan farmasi untuk CPNS. Oke, ini nih yang keluar. Kita baca. Vaksin BCG. BCG ini untuk TB tadi ya. BCG ini untuk TB. Yang ini nih. BCG untuk TB. Bertahan berapa jam setelah dibuka? Ini keluar. Ya. Kemudian ditanya alur vaksin dari Kemenkes sampai kemana? Akan sampai kemana? Oke, kita bahas satu-satu. Untuk vaksin BCG, kita bisa cek di sini. Setelah dibuka, masa pakainya hanya 3 jam. Itu keluar di ujian. Jawabannya klik 3 jam. Nah, jadi saran aku hafal semuanya. Ya, polio, IPV, sampai campak. Hafal semuanya. Nggak tahu nanti yang teman-teman dapat itu masa pakai vaksin apa. Ya, cari aman, hafal semua. Kemudian vaksin, oh ini alur vaksin, ini sudah aku tampilkan dari nasional itu ke provinsi dulu, kemudian baru ke kabupaten kota, kemudian ke puskesmas ya, dari puskesmas baru ke pelayanan imunisasi seperti rumah sakit, klinik atau praktek swasta. Ini alurnya untuk alur vaksin yang keluar di FR 2021. Lanjut, vaksin yang tidak perlu dikembalikan setelah dibuka. Nah, di sini aku masih bingung sampai sekarang. Aku nggak dapat soal ini, aku tiba-tiba baca FR ini ditanya ke aku, Coach, ini jawabannya apa? Ya, oke, vaksin yang tidak perlu dikembalikan setelah dibuka. Di sana ada jawaban, ada optionnya, vaksin COVID, option lainnya ada BCG, dari batas pemakaian yang setelah dibuka hanya 3 jam. Jadi waktu itu aku jawab, ini tuh vaksin yang nggak perlu dibalikin ya BCG. Kenapa? Karena BCG itu waktu yang paling sedikit masa masa aktifnya, kayak kartu perdana gitu ya. Maksudnya si BCG ini lewat dari 3 jam mah udah rusak dia, udah nggak bisa lagi gitu ya. Jadi nggak perlu kan dibalikin gitu kan. Jadi aku milihnya jawabannya BCG. Oke. Efek samping vaksin polio ini aku dapat vaksin polio efeknya di sana jawabannya demam ya karena polio dapat menyebabkan demam. Oke, bahas lagi untuk FR berikutnya. Vaksin hepatitis kedua. Nah, diberikan kapan? Oke, ini ada tabel. Di sini tuh udah tabel lengkap banget untuk vaksin, untuk imunisasi. Cara bacanya gimana, Coach? Nah, kita belajar cara bacanya dulu ya. Di sini ada umur, ya, umur dalam bulan dan ada dalam tahun. Kalau umur 1 berarti artinya 1 bulan. Kalau 2 artinya 2 bulan, gitu ya. Ini dalam bulan. Kalau 12 artinya 12 bulan. Oke, gitu ya. Kemudian contoh hepatitis B. Hepatitis B ini diberikan sebanyak 4 kali. Nih, di angka 1, 2, 3, dan 4. Artinya 4 kali diberikan. Itu untuk yang primer, ya. Artinya yang di pertama ini, hepatitis B, pertama kali diberikan pada saat baru lahir. Ya, pada saat baru lahir. Sebelum 24 jam. Jadi kurang dari 24 jam sudah diberikan hepatitis yang pertama. Kemudian hepatitis kedua, nih, kedua berarti di umur 2 bulan. Hepatitis ketiga di umur 3 bulan. Hepatitis keempat di umur 4 bulan. Nah, gitu cara bacanya, ya. Contoh lain BCG. BCG itu cuma 1 kali aja dalam seumur hidup nih, ya, 1 kali aja. Pada saat baru lahir sampai umur 1 bulan. Ibaratnya 1 bulan ke bawah diberikan BCG, gitu ya. Nggak boleh lewat dari 1 bulan. Nah, itu contoh bacanya. Di FR tahun 2021,
Pertanyaannya, hepatitis, vaksin hepatitis kedua kapan diberikan? Nah, kita cek aja. Hepatitis yang ini berarti lihat angka 2. Angka 2-nya di sini ya. Angka 2-nya di sini yang artinya di bulan kedua. Jadi jawabannya vaksin hepatitis kedua diberikan pada bulan kedua. Jadi dia sepaket pada saat penyuntikannya ya, disuntik DPT, HB, HIV dan polio yang kedua. Sekalian disuntik berdasarkan tabel ini nih. Di bulan kedua hepatitis, kemudian HIV, DPT dan polio. Semuanya berbarengan di bulan di anak umur 2 bulan. Oke, lanjut. Untuk vaksin BCG dan campak berapa mili? Nah, sampai kayak gini nih ditanya di FN tentang vaksin. Ya, vaksin BCG berapa mili, vaksin campak berapa mili. Di sini ada tabel yang sudah aku tampilkan. Ada jenis vaksinnya, dosis pemberiannya, cara pemberian, dan tempat pemberian. Ya, ada tempat pemberian juga. Yang ditanya BCG, oke, cek BCG. BCG berarti berapa mili? 0,05 mili. Kalau campak berapa? Berarti kalau campak 0,5 mili. Nah, itu udah kejawab soalnya. Saran aku dihafalkan semua, ya. Mulai dari hepatitis sampai ke TB, ya. Ini. Oke. Penyuntikannya juga dihafal. Intra-intra apanya dihafal. Oke. Pengadaan spetnya juga ditanya untuk vaksin BCG dan campak. Untuk BCG itu yang 0,05 miligram dan untuk yang campak 0,5. Pelarutnya pakai yang 5 mili. Aku yang pada saat tes yang aku dapat yang BCG ini. BCG berapa milinya? 0,05 jawabannya ya. Nah, FR 2021 juga nih. Vaksin DPT efeknya apa? Jawabannya demam. Di option yang ada demam. Ya, yang masuk ke efek DPT. Vaksin BCG, pakai spet berapa? Nah, ini juga keluar. Tadi kan yang aku dapat vaksin BCG 0,05 mili. 0,05 mili ini pakai spet berapa disuntiknya? Ditanya juga di soal CPNS. Pakai spet yang 1 mili, pengambilan 0,05. Oke, walaupun yang diambil 0,05 tetap pakai spek 1 mili. Penyimpanan vaksin polio ini keluar yang tadi sudah aku jelasin, dia di suhu beku, ya. Semua vaksin lain 2 sampai 8 derajat Celcius. Hanya vaksin polio yang suhunya beku, -25 sampai -15. Nah, ada juga pertanyaan, vaksin yang bisa disimpan di suhu ruang, itu yang HB0, ya. Tapi ini juga aku nanti mau cari lagi literatur yang pastinya, ya. BUD Bionewsdate. BUD itu Bionewsdate artinya batas maksimal penggunaan bisa disimpan, ya. Kalau lewat dari waktu itu artinya udah rusak dan tidak boleh diberikan lagi. Nah, itu si BCG yang tadi 3 jam. Kalau campak masaknya 6 jam. Kalau sudah direkonstitusi. Kalau sudah lebih dari waktu ini sudah tidak bisa digunakan, kita buang saja. Pertanyaan berikutnya, hepatitis berapa kali penyuntikan untuk yang dasar? Jawabannya 4 kali. Ini keluar di ujian ya. Ini 4 ya. 1, 2, 3, 4. Ya, yang dasar. Nanti yang booster ada juga lagi yang kelima di usia 18 bulan. Tapi pertanyaan kemarin di CPNS yang dasar. Yang biru-biru. Ya, yang biru-biru. Oke, efek samping BCG. Ini aku nggak dapat soal, tapi aku dapat FR ini dari teman-teman. 2 sampai 6 minggu setelah disuntik, itu timbul bisul. Coba deh cek di lengan kanan kalian ya. Di lengan kanan kalian ada nggak kayak jelek gitu kulitnya? Jelek. Kayak ibaratnya nggak rata gitu. Nah, itu sebenarnya karena teman-teman divaksin BCG. Setelah divaksin tumbuh bisul. Kemudian pecah dia ya. Jadi seperti itu kulit teman-teman. Kayak ada nggak rata aja gitu ya. Oke, ya. Kemudian penyimpanan vaksin yang aku dapat kemarin di tes CPNS, apoteker ya, yang di apoteker,
vaksin mau dibawa ke tempat penyuntikan vaksin di apa ya nama yang terkecilnya posyandu, ya, posyandu. Itu digunakan apa untuk bawanya? Nah, itu pertanyaannya. Kemudian kalau di asisten apoteker juga keluar untuk penyimpanan vaksinnya. Em, bukan penyimpanan, apa ya? Aku dapat di FF tuh transportasi pada saat pengiriman vaksin. Oke, untuk penyimpanan vaksin dibawa dengan apa? Namanya vaksin carrier. Ya, namanya aja carrier, pembawa, bawa, pakai vaksin carrier. Diisi cool pack. Cool pack ini es ya, jadi kayak pendinginnya supaya suhunya tetap terjaga seperti yang diminta. Kalau ya 2 sampai 8 atau suhu beku tadi. Dilakukan dengan cara diantar oleh puskesmas atau diambil oleh fasilitas pelayanan kesehatan tersebut. Boleh diambil atau diantar bebas sesuai kesepakatan. Peralatan cold chain. Cold chain ini rantai dingin. Ibaratnya pada saat pengiriman dari di sini nih alurnya dari nasional ke provinsi atau dari provinsi ke puskesmas itu cold chain rantai dingin, rantai beku ya. Nggak boleh suhunya tidak sesuai nanti vaksinnya rusak pada saat sampai ke tempat. Nah, caranya gimana? Ada namanya alat penyimpanan vaksin apa aja ada cold room, freezer room, vaksin refrigerator dan freezer. Nah, itu contoh-contoh alat penyimpanan vaksin. Kalau transportasi ada kendaraan berpendingin khusus kayak yang biasa em, bawa es krim gitu ya. Jadi kan memang mobil boxnya itu ada pendingin khusus di sana di dalamnya. Bisa juga pakai cold box, bisa pakai vaksin carrier dan bisa pakai cool pack. Alat pemantau suhunya apa? Termometer atau termograf. Nah, ini yang keluar di asisten apoteker, alat transportasi vaksin. Jadi salah satu dimasukin di antara ini, yang lainnya dikecohin dengan yang lain, yang kayak gininya ya. Jadi jangan sampai salah pilih. Oke. Nah, ini nih, pernah lihat tanda-tanda seperti ini? Ini namanya VVM, ya. VVM itu singkatan dari vaksin file monitor. Aku ulang, V pertama vaksin, V kedua file, M-nya monitor, ya. Jadi kita memonitoring si vaksinnya dari tutupnya dengan cara kalau tandanya seperti ini, apakah boleh digunakan gini atau ini boleh nggak? Nah, itu ya untuk menentukan vaksinnya masih boleh digunakan atau tidak. Oke, oke kita bahas nih. Ada 4 tipe ya. Ini tipe yang pertama, sebutlah tipe A. Ini yang B, ini C, ini yang D. Ya, jadi dia ada di ini misalnya di filenya, di tutup atasnya ada gambar-gambar yang warna ungu seperti ini untuk menentukan bisa digunakan vaksinnya atau tidak. Loh, kan bisa digunakan sampai expire date, Coach. Benar, bisa sampai expire date. Tapi ada suatu kondisi pada saat pengiriman dari pusat ke puskesmas atau ke rumah sakit tidak mengikuti rantai cold chain tadi, suhunya tidak dipantau dan disesuaikan, vaksinnya akan lebih cepat rusak mendahului expire date. Nah, jadi kalau untuk vaksin, bukan expired date yang kita lihat, tapi dari VVM ini. Boleh tidaknya digunakan tadi ya. Karena ada vaksin yang rusak karena suhunya tidak sesuai pada saat pengiriman. Nah, yang centang ya artinya boleh digunakan ya. Yang A dan B ini boleh digunakan. Yang C dan D berarti ya, kalau udah disilang artinya tidak boleh. Oke, kita bahas. Untuk yang A, untuk yang A, perhatikan ada lingkaran dan kotak di setiap gambar, ya. Ini sebenarnya ada juga kotaknya, cuman nggak terlihat lagi karena udah sama warnanya ya. Oke, perhatikan aja yang kotaknya, ya. Perhatikan saja yang kotak-kotaknya. Lingkarannya mah nggak usah dilihat.
Nah, kalau kotak yang pertama, yang A ini, kotak segi empatnya itu lebih terang daripada lingkaran. Ya, nah ini, warna segi empat lebih terang daripada warna lingkarannya. Artinya ini masih sangat bagus ya untuk digunakan. Yang B, si kotak yang di dalamnya ini sih sudah menggelap, sudah mulai gelap. Tapi kalau dilihat sama lingkaran masih lebih terang kotaknya kok daripada lingkaran. Nah, ini artinya juga masih bisa digunakan ya. Ini yang B, ini prioritas utama digunakan. Prioritas pertama. Pertama digunakan. Misal ada A, ada B. Tetap yang digunakan yang B dulu ya. Walaupun expire date-nya masih lebih jauh daripada A. Ya, tetap prioritaskan B dulu. Kenapa? Karena B ini hampir-hampir rusak, ya, hampir-hampir kayak C. Oke, kalau yang C mah udah nggak bisa lagi. Kenapa? Karena kotaknya aja sama lingkaran udah sama warna, ya, udah sama warna. Jadi kalau udah sama warna ya nggak boleh lagi digunakan. Kalau yang D ini lebih parah banget nih. Kotaknya malahan lebih gelap daripada lingkaran. Ini udah rusak, rusaknya rusak banget, ya, rusak banget. Jadi yang kita pilih tetap yang A dan B. B menjadi prioritas pertama. Yang dilihat dari mana? Dari kotak yang di dalam-dalamnya. Oke, paham ya? Ini mah mudah. Nah, Rali, ini keren banget. Udah ditampilkan dari si vaksinnya. Terima kasih, Rali. Mungkinnya Rali kerja di mana ya? Di rumah sakit, puskesmas? Oke, oke, kita coba ya masuk ke soal. Soal 14. Ini dua soal terakhir. Harus pada benar. Coba. Apakah makna dari perubahan warna indikator tersebut? Apoteker di puskesmas sedang melakukan stok opname sediaan vaksin. Salah satu indikator untuk memantau kondisi vaksin menggunakan indikator vaksin file monitor atau disingkat PVM. Ya, dalam kegiatan tersebut ditemukan satu buah vaksin, VVM-nya itu warna segi empatnya berubah lebih gelap. Nah, ini kata kuncinya. Warna segi empat berubah menjadi lebih gelap, tetapi masih lebih terang dari lingkaran di luarnya. Ya. Nah, berarti ini masuk kategori yang A, B, C, atau D. Yang mana nih? Kategori apa? Kotaknya menggelap, tapi masih lebih terang daripada lingkaran. Iya, masuk di kategori B. Artinya, dia masih boleh digunakan. Yang ini nih ya, yang B ya. Si kotaknya sudah menggelap daripada A, tapi kotak ini masih lebih terang kok daripada lingkaran. Gitu ya. Oke. Apakah makna perubahan warna indikator tersebut? A, vaksin masih dapat digunakan karena belum kadaluarsa. Oke, A kita tandain. Kata kuncinya kadaluarsa ya. B, gunakan vaksin terlebih dahulu daripada vaksin lain. Benar nggak? Iya, benar. Karena ini prioritas pertama digunakan. Kita tahan dulu. C, kualitas vaksin tersebut masih sama dengan yang lain. Ini salah. Masih sama dengan yang lain yang mana juga nggak dijelasin di soal. Ya. D, gunakan vaksin tersebut dalam waktu 1 bulan. Ini juga enggak, ya harus segera digunakan yang D. Vaksin tersebut tidak boleh digunakan lagi. Ini juga salah. Yang nggak boleh digunakan lagi itu yang C dan D. Yang mana warna yang C itu udah sama, kotak sama lingkarannya. Kalau yang D, kotaknya malahan lebih gelap daripada lingkaran. Nah, jadi jawaban yang paling tepat adalah, nggak ada kunci. Jawaban yang paling tepat adalah yang B. Gunakan vaksin terlebih dahulu daripada vaksin yang lain, ya. Kenapa bukan A, Coach? Vaksin masih dapat digunakan karena belum kadaluarsa. Ya, kadaluarsa ini yang jadi ambigu. Sedangkan dia nggak sebut kadaluarsanya kapan gitu kan. Lebih ke prioritasnya. Gitu. Soal berikutnya, 15. Oke, 15. Pertanyaannya, vaksin
mana yang harus didistribusikan terlebih dahulu. Arti dari didistribusikan itu yang digunakan dulu yang mana gitu, cepat gitu biar cepat kepake. Nah, artinya yang udah mau rusak gitu ya. Yang udah mau rusak. Coba kita bahas. Rumah sakit A memesan vaksin polio dari 5 PBF. Oke, 5 PBF ya. Vaksin dari PTA dan PTB memiliki kondisi VVM-A. Oke, kita bikin di sini. Ada PTA, kemudian ada PTB. Yang mana mereka berdua ini kondisi VVM-nya A. Kalau A mah boleh banget digunakan karena dia yang paling bagus. Yang ini ya, masih lebih terang daripada lingkaran. Oke, kemudian vaksin dari PTC, kita bikin dari PTC, D dan E. D dan E. Oke, memiliki VVM kondisi B. Oke, mereka ini semua kondisinya B. Nah, oke. Data expire date yang tercantum pada vaksin PTA 6 bulan, PTB 5 bulan. Tapi ini kita nggak perlu perhatikan karena kalau udah em, A, udah kategori A, ini jangan dulu didistribusikan juga nggak apa-apa gitu ya. Kita duluan distribusikan yang B, karena B ini hampir ke C dia. Kalau C mah udah nggak bisa lagi digunakan. Berarti yang A sama B ini bisa kita coret. Ya, kita coret. Oke, oke. Mana tadi? Sampai sini ya, 6 bulan ya. PTB. PTC, data expire date PTC. PTC ini 6 bulan. Oke, 6 bulan. PTD 4 bulan. 4 bulan. Ini ED-nya ya. Akan ED dalam waktu 6 bulan. Akan ED dalam waktu 4 bulan. Dan PTE akan ED dalam 2 bulan. Oke. Prinsip pemilihan distribusi terlebih dahulu adalah VVM yang masuk kategori B dan expire date-nya paling cepat. Paling cepat. Nah, berarti jawabannya yang mana? Paling cepat artinya apa? Yang angkanya paling kecil. Angkanya yang paling kecil. Nah, udah kejawab ya arahnya ya. Jadi, pakai sistem FIFO, first expire, first out. Ya, jadi jawabannya adalah E. PTE ini masuk ke dalam VVMB dan expire date-nya hampir nih 2 bulan lagi. Jadi kita prioritaskan PTE yang didistribusikan terlebih dahulu. Oke, selesai. Untuk materi malam ini lebih ringan ya daripada materi kemarin 2 hari yang lalu. Nah, sebelum kita tutup untuk malam ini, silakan yang ingin bertanya, aku buka sesi pertanyaan.